وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آل مريم اللهم ربنا انزل عليهم مائدة صل على النبي الأولين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري
قل يا عليم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قلبي قطبي وقلبي لبناني سيري خديري وعينه عرفاني هارون عقلي وكلمي روحي فرعون نفسي وهوى هماني قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك السلام عليك يا ملائكة جبل السلام عليك يا رسول السلام عليك يا شهيدي عبد القادر السلام عليك يا رجال الغيب السلام عليك يا مفتاح الغيب السلام عليك يا سيدنا ومرشدنا سيامر صاحب الوفاة أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق نور حبيبنا وقرة أعيننا قبل كل خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أرسله الله بصفاته العالية وشمائله الردية نبينا محمد ختم النبيين وآله المطهرين وصحبه المهتدين أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Selamat malam sahabat jamaah MDNH yang ada di majlis ya, yang senantiasa menemani untuk kita obrolan Ramadan. Dan juga selamat malam sahabat TKN dimanapun berada, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand ya. Dan juga sahabat-sahabat yang ada di seluruh wilayah Indonesia, Kalimantan dan Sumatera dan semua daerah ya. Pada malam hari ini marilah kita awali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Malam hari ini kembali Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah masih memberikan kepada kita waktu. Allah masih memberikan kepada kita kasih sayangnya agar kita terus memantaskan diri, mempersiapkan diri. Karena pada dasarnya kita adalah manusia, asalnya adalah dari Allah, inna lillahi, dan kita wajib kembali kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Tadi semua. Kita ini adalah bukan penduduk bumi. Kita ini adalah berasal dari penduduk langit bahasanya.
adalah penduduk akhirat kita ini. Kita ini adalah bangsa Nun tadi. Maka lihatlah di dalam suratul Fatihah yang kita sebut sebagai Ummul Quran. Di dalam suratul Fatihah dari ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat terakhir waladdallin. Di penghujungnya ada 4 nun dan 3 mim. Seolah-olah di sana Allah berbicara kepada kita bahwa awalnya kita ini dari 4 nun. La ilaha illa Allah. Nun adalah nur. Nur adalah merupakan hakikat cahaya Allah tadi. Maka kita manusia, seluruhnya makhluk di alam ini dan khususnya kita manusia adalah merupakan sesungguhnya sama dengan malaikat adalah makhluk cahaya. Tetapi sekarang adalah sedang mengemban tugas di alam dunia ini. Maka kita ada 3 mim di sana. Muhammad, Rasul, Allah. Hakikat tubuh kita adalah Muhammad. Rasul disambungkan dengan nyawa kita adalah merupakan tubuh kita ini adalah utusan Allah. Seolah-olah jasad ini adalah utusan ruh. Paham? Jasad ini utusan ruh. Muhammad, Rasul, Allah. Tadi semua. Maka itulah kenapa tubuh kita ini berwujud mim, ha, mim, dal. Kepala kita adalah mimnya. Dada kita adalah haknya. Kemudian punggung dan udel kita adalah mimnya. Kaki kita adalah dalnya. Maka tubuh kita ini adalah Muhammad. Seolah-olah adalah merupakan utusan. Tubuh ini adalah utusan daripada ruh. Sementara hakikat ruh adalah tadi. Pada saat Allah tiupkan kepada kita, faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Maka disitulah hakikat nun tadi ditiupkan ke dalam mim. Nun tersembunyi di dalam mim. La ilaha illallah tersembunyi di dalam Muhammadur Rasulullah. Pahami? Makanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sesungguhnya bahasanya 2 tapi hakikatnya 1. Seumpama kemarin kata Abah, seumpama golok dan sarung golok. Muhammad itu adalah sarung golok. Maka yang pertama diciptakan oleh Allah makhluk itu adalah hakikat Nur Muhammad tadi semua. Itulah hakikat baginda Nabi. Adalah semuanya yang nanti akan diciptakanlah di situ di alam arwah. Dibagi ada 2 af'al Allah. Yang pertama menciptakan manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Adalah di situ adalah manusia adalah sebagai utusan Allah ke alam dunia. Tapi alam dunianya ini sendiri juga adalah sama, adalah diciptakan dari Nur Muhammad tadi semua. Ya, maka inilah hal yang harus kita fahami. Maka nanti di dalam Al-Quran pada bicara masalah bumi, berarti yang dimaksud bumi adalah jasad. Pada saat bicara tentang langit adalah ruh tadi semua. Pada saat kita ngomong dunia berarti adalah jasad. Ngomongin akhirat adalah ruh. Ingat itu. Maka jasad dan ruh adalah satu tadi. Nah, makanya kenapa Syaikhullah menulis adharo wis ngadohirikan Allah kulla syai'in segala perkara. Segala perkara yang didohirkan oleh Allah ini adalah merupakan hakikat Muhammad. Dohirnya Muhammad tadi adalah merupakan sarung golok.
di mana nanti golok bersembunyi di dalam sarung golok, di mana setiap makhluk adalah harus menemukan, wabil khusus kita manusia. Itulah kenapa kita diperintahkan mengenali diri, karena dia ada pada diri. Makanya man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal jasadnya, dia akan mengenal ruhnya. Siapa yang mengenal raganya, maka dia akan mengenal jiwanya. Itulah kenapa lagu Indonesia Raya kata Abah kemarin diawali dengan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, atau bangunlah badannya tadi semua. Maka jangan salah alamat. Yang diurus bukan jasad, bukan hanya jasad segala tujuan kehidupan kita, bukan hanya untuk mementingkan kepentingan jasad. Maka itulah kenapa bulan ini disebut bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu adalah kita melaksanakan saum. Saum itu artinya imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan apa? Menahan dari sifat-sifat basyariah tubuh. Adalah kita berperan menjadi makhluk ruh tadi. Ruh makan enggak? Ruh minum enggak? Ruh bersetubuh enggak? Ruh tidur enggak? Nah itulah. Ruh kita ialah hakikat Allah, bukan Allah. Karena ruh ada pada jiwa, ada pada nyawa, nyawa adalah pada ruh, ruh adalah semuanya induknya ruh adalah Ruhul Adham atau Nur Muhammad. Seluruh makhluk ini di alam dunia ini adalah semuanya menginduk kepada ruhnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagi orang thariqat baginda Nabi itu jelas belum wafat tadi semua. Yang wafat itu adalah majajinya tadi dohirnya, tetapi batinnya masih. Makanya di dalam sebuah hadis dalam Muqaddimah Sirrul Asrar, Nabi berdiri di antara dua alam, dohir dan batin, antara jasad dan ruh. Di situ marojal bahraini yaltakian bainahuma barzahun la yabkian. Nabi menggapai ummati. Sekarang baginda Nabi itu menunggu kita di antara jasad kita dan ruh kita dari semua. Ini yang harus kita pahami ya, karena kalau seandainya kita nggak pahami, hidup kita ini adalah hanya menjadikan manusia jasad. Kita ini adalah nanti kita akan ketemu tadi. Makanya kehidupan manusia di alam dunia ini diumpamakan oleh seorang ulama adalah seperti adalah seekor katak yang jatuh ke dalam sumur. Kehidupan di alam dunia ini seumpama manusia itu seekor katak yang jatuh ke dalam sumur. Maka dia di dalam sumur mempelajari kitab, mempelajari buku, belajar tentang A dan B. Dia pikir bahwa kehidupan itu apa yang ada di dalam sumur tadi. Maka betapa kagetnya nanti si katak begitu naik dari sumur, ternyata di situ ada bulan, di situ ada matahari, di situ ada kehidupan, di situ ada ilmu yang dengan tingkatan macam-macam. Inilah maka dikelompokkanlah manusia itu, ada manusia yang dia ada manusia yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Nah ini orang bahaya. Manusia yang dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Seperti katak tadi dalam sumur. Dia membawa kitab di dalam sumur itu. Dia pikir ilmu itu saja. Makanya inilah orang yang semacam begini biasanya dia itu akan merasakan dia ilmu sudah cukup. Sudah tidak perlu lagi belajar. Karena dia selama di dalam sumur itu dia sudah mempelajari
Bahkan di situ dia sudah disebut apa namanya, udah menjadi pejabat di dalam sumur, menjadi ustadz di dalam sumur tadi semua. Sehingga ilmu yang dia dapat itu pengetahuan sebanyak apa yang dia ketahui di dalam padahal kehidupan alam dunia ini lebar luas yang luar biasa. Pahami? Nah, buat kita, marilah kita menjadi orang yang kita juga sama-sama tidak tahu. Jadi kita ini orang yang tidak tahu, tapi kita tahu bahwa kita tidak tahu. Beda nggak? Ada orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Bahkan dia merasa tahu, bahkan sok tahu. Inilah yang menganggap dirinya beres. Apalagi sudah begitu dia melekat dengan gelar ustadz, dengan gelar kiai, dengan gelar syekh. Maka dia tidak mungkin ingin memperlihatkan dirinya, apalagi gelar habaib dan lain sebagainya. Padahal dia tidak tahu. Sesungguhnya dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Maka malam hari ini marilah kita kosongkan diri kita. Jadilah kita manusia yang tidak tahu, dan tapi kita tahu bahwa kita tidak tahu. Pahami ya? Beda manusia itu tadi semua. Maka malam hari ini, karena masih berkaitan dengan bulan Ramadan, itulah kenapa baginda Nabi itu melaksanakan Mi'raj. Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tadi semua. Sidrah al-Muntaha. Itu di dalam surat An-Najm dijelaskan. Adalah sidrah itu dari kata sadar, kesadaran. Al-Muntaha adalah kesadaran yang sempurna. Itulah orang-orang yang dia mendapatkan kesadaran tentang tujuan hidup kita di alam dunia ini. Dia ngerti bahwa sesungguhnya hidup di alam dunia ini bukan hanya sebatas untuk makan dan minum. Maka Abah pernah bacakan di dalam kitab Sirul Asrar adalah undangan Tuan Syekh Abdul Qadir mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya hai manusia, keberadaan kamu di alam dunia ini bukan sebatas untuk makan dan minum. Maka kemarin mari kita lihat lagi ya, hanya untuk memberikan penegasan kepada kita. Di sini pun adalah dijelaskan tentang bagaimana baginda Nabi adalah mengundang kita. Faya ayyuhal ihwanu intabihu wasyari'u ila magfirati mir rabbikum bitaubati kama qala Allah taala wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ketahuilah wahai para saudara, wahai ikhwan, intabihu dari kata tanbih, nabaha yunabihu tanbihan. Ini peringatan, ini rambu-rambu buat kalian. Bacalah rambu-rambu itu. Kalau di dalam jalan ada jalan perboden, maka tahanlah dirimu. Kalau di dalam tanjakan ada gambar mobil dibuletin merah, di dalamnya menanjak, maka operlah gigimu kepada gigi kecil. Tapi kalau seandainya melihat ada gebuletan lagi, disitulah ada gambar mobil, gambarnya nungging, maka hati-hati, jalannya akan menurun. Itulah tanbih. Maka orang-orang yang punya kesadaran, yang dia tahu bahwa dia itu tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu, itu dia akan belajar tentang rambu-rambu itu. Intabihu atau intabahu boleh dibaca. Wasyari'u bergegaslah ila magfirati mir rabbikum, dari ampunan Allah. Adalah bitaubat. Taubat itu bukan berarti minta maaf. Saya sering katakan, kita ini inna lillahi, kita berasal dari Allah. Yang disebutkan dengan taubat itu wa inna ilahi rajiun. Bapak dari Cibitung, bapak dari Tambun, bapak dari Tanjung Priuk, atau bapak dari Cibubur, ada yang dari Bogor, ada yang dari Tangerang. Masalahnya kita katakan bapak harus tobat, artinya orang Tangerang balik ke Tangerang, orang Priuk kembali ke Priuk, orang Cibubur kembali ke, itulah tobat. Asal dari Allah kembali kepada Allah. Asalnya kita makhluk ruh, harus kembali menjadi makhluk ruh tadi. Asal makhluk nun kembali lagi kepada
nun kita ini. Nah inilah jangan salah alamat kita ini. Kenapa kita tidak bahagia di alam dunia ini? Karena kita lelah memikirkan justru yang sebetulnya tidak perlu kita pikirkan. Karena untuk bekal kita di alam dunia ini sudah diatur, dirancang oleh Allah tadi. Lihat dalam Al-Quran, jaminan Allah kepada kita tentang untuk bekal kita di hidupan di alam dunia ini. Sebenarnya tadi seharusnya mungkin Bapak menjadi orang kaya, tetapi sebetulnya karena Bapak bergeraknya sendiri, harusnya rezeki Bapak di kanan, Bapak larinya ke kiri. Inilah orang-orang yang panik, yang tidak ngerti hakikat hidup tadi semua. Padahal nanti Allah akan arahkan di mana rezeki kita, di mana ilmu kita akan diantarkan oleh Allah. Ilmu adalah rezeki. Kemudian juga alam dunia ini yang kita butuhkan juga berbutuh rizki. Tetapi itulah kita kebanyakan kucingan tadi semua ya. Maka di sini katakan ila magfirati mir rabbikum bitaubati kama qala Allah taala wa syari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Tuh bayangkan. Muiddat lil muttaqin. Allah ingatkan, buruan kamu pindahkan kembali, kamu ini adalah bangsa Nun, kamu ini bangsa Ruh, kamu ini adalah dari Allah, maka kembalikan dirimu kepada Allah. Bukan justru kita mempersiapkan perkara yang akan ditinggalkan, tapi justru yang seharusnya perkara badan kita inilah adalah merupakan sesungguhnya kita di alam dunia dari kata dana, martabatnya danayah. Berarti kita ini adalah setelah diciptakan di alam yang tinggi, kita ini pernah mulia bersama Allah di alamul lahut. Tadi kita berada di jannatul qurbah bersama Allah. Tapi setelah diciptakan summa rodadnahu asfala safilin, kemudian diturunkan. Kata summa dalam bahasa Arab itu turunnya pelan-pelan. Dari alamul lahut turun ke alamul jabarut dengan ruhnya ruh ruh absul toni. Turun lagi ke alam malakut, ruhnya ruh ruhani atau ruh ruhani. Turunlah kita ke alam mulki dengan namanya ruhnya ruh mani pada jasad tubuh kita. Tempatnya disebut dunia. Maka itulah kenapa alam dibagi 4 nanti. Ada jasad, ada kolbu, ada puad, ada sir. Itulah. Jasad itulah hakikat daripada alamul mulki. Sementara merupakan hati adalah alamul malakut. Sementara qalb fuad adalah alamul jabarut. Sementara syir atau rahasia adalah alamul lahut. Nah itu. Maka ilmunya nanti dibagi. Ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Karena asalnya dari la ilaha illa Allah. Nun. 4 nun dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Terus ke bawah. Maka nanti selain ada Ummul Quran yang merupakan induk daripada Al-Quran, merupakan kunci. Al-Fatihah ini disebut kunci daripada seluruh surat di dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Fatihah, Mufatahah tadi untuk pembuka tadi semua. Tapi nanti ada qalbul Quran adalah Yasin tuh. Nun wal Qur'anil Hakim. Mim. Innaka laminal mursalin. Nun. Sama. Mim, nun, mim, nun, mim, nun, mim, nun. Tadi semua. Karena Yasin itu adalah qalbul Quran. Tadi semua. Pahami ya. Karena kalau kita tidak memahami hakikat ini, kita ini akan berbuat sesuatu di alam dunia ini, sahabatku, ya Allah, kita dibuat lelah tadi semua. Kalau abah sih bahagia, kalau bapak-bapak lelah mendapatkan apa yang bapak inginkan. Mercy da can naik jika nate. Mini Cooper can naik da jika nate. Lamborghini can naik, abah mah enggeus Lamborghini enggeus pernah boga tadi. Mini Cooper boga kene kan tadi semua.
Kemudian apa namanya Mitsubishi Bob punya tadi, ras Abah punya, tapi Abah tidak pernah mencarinya. Tadi. Kalau Abah mah senang, kalau bapak-bapak meheg atuh lumun memang neangan dunia atuh di dunia teh jadi lim suliong atuh. Ieu mah dunia lim suliong henteu. Atuh lim swiking atuh. Pemain badminton tadi. Ini jadi lim suliong teh atau li yimpat itu tuh anu boga toko Indoraya li tip eng ceng itu tuh Indoraya lim tim ek siapa tuh kan tadi siapa itu makanya tadi maka diingatkan di sini wadkhulu fit tariqi maka dikatakan oleh Tuhan Abdul Qadir masuklah ke dalam toriko carilah guru kemarin Abah habaskan bahwa kita ini wajib mencari guru mursyid karena hanya guru mursyid yang bisa menundukkan, yang bisa mengarahkan jalan bagaimana menundukkan jasad kita, mengembalikan hakikat diri kita ke dalam ruh kita. Tadi semua. Kalau tidak begitu Bapak, ya Allah, tadi semua. Adapun nanti ibadahnya juga hanya buat menjajah Allah, tetap yang diharapkannya dunia juga. Kalaupun nanti mati, kalaupun bukan dunia, yang ditetapkannya adalah hanya sorga. Sorga itu makhluk. Sorga itu adalah makhluk Allah. Dunia nggak ada bedanya. Kalau Bapak mengharapkan sorga, tapi bukan sorga yang sorga milik Allah. Karena sorga yang setelah Allah itu cuma satu, Jannatul Qurbah. Tapi adapun Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, itu sorga di jalan menuju kepada Allah. Dari semua. Sorga itu ada di bumi ini. Jadi kalau Bapak tujuannya adalah akhirat, dijamin oleh saya balik lagi ke sini. Dunia itu bahasa Bapak sekarang. Tapi bahasa setelah mati nanti balik lagi ke dia namanya jadi akhirat. Tapi nanti setelah Bapak di dunia dia teteh. Ngerti itu? Sekarang disebut dunia. Tapi pada saat Bapak balik di dia karena belum roji. Atau kalau tidak balik di dia ke mana? Ke Allah jangan diterima. Allah hanya menerima innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau sudah Bapak balik menjadi nun, ya tidak balik ke sini. Berarti itulah hanya satu orang yang diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, kejar nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Pulanglah kepada Tuhanmu. Nah, itu udah selesai berarti. Bapak tidak akan kembali lagi, tidak akan kenal lagi. Tapi kalau masih tujuannya surga, masih capek. Surga yang masih ada bidadari, masih capek. Buktinya Bapak ada bidadari, berarti Bapak butuh nanti ada kuku bima. Yang namanya ngomongin bidadari, Bapak masih butuh kuku bima. Tadi. Kalau yang masih ngomongin bangunan, walaupun dari emas, dari apa, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Maka disitulah kenapa di dalam Al-Quran itu bahasa fiha adalah domir kepada surga itu. Adalah disebutkan orang di neraka masih karena dia bernapas dengan napas yang seperti kuda yang kejepit. Kemudian langitnya masih Allah menciptakan neraka tapi atas masih ada napas dan langit. Di mana tak kira-kira? Pahami oleh kita. Artinya selama kita ini menjadi manusia dohir akan terus di tempat dohir. Maka jangan jadikan tujuan tadi semua. Ya, walaupun begitu tadi manusia itu akan bertingkat kesadarannya naik lihat dan kita beruhnya Imam Jauzi tadi semua. Tadi karena pada saat manusia itu ruh itu diumpamakan dalam hadis Nabi seperti tentara. Yang pertama adalah lapisan kopral, kompi, naik sersan. Ruh itu berbaris, pangkat letnan, terus naik lagi kolonel, naik lagi ke atas brigjen, naik lagi ke atas brigjen, inspektorat jenderal, terus mayor jenderal, inspektorat jenderal, jenderal bintang 5. Itulah nanti tinggal satu. Makanya di dalam perjalanan ruhani itu kita ini adalah sebetulnya kayak piramid. Baginda Nabi lah di luhur. Upland. Oh, berarti kita downland. Ke bawah. Inilah ya yang harus difahami oleh kita.
Itu jangan berisik ibu-ibu itu tadi. Ya. Ya. Fa ya ayyuhal ikhwanu intabihu wa syari'u ila magfirati mir rabbikum bitaubati kama qala Allah taala wa syari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin wadkhulu fi tariqi warji'u ila rabbukum, kembalilah pada Tuhanmu. Mahadihil qawafilah, bergabunglah dengan para ahli ruhani. Tadi Bapak ini sekarang sudah bergabung dengan ahli ruhani, teman-teman makanya namanya, kenapa di atasnya panggilnya ikhwan? Beda tadi. Kalau sudah ikhwan ini berarti adalah saudara dunia akhir demi Allah. Bapak walaupun dengan saudara bapak, namanya adik bapak, kakak bapak, indung bapak, bapak-bapak sekalipun, tapi tidak memiliki guru ruhani yang sama, akan berpisah. Karena di sini bisa bersama dengan mereka, tetapi pada hakikatnya nanti yang bersama dengan bapak hanya guru rohani, hanya saudara rohani. Mas Nur Tahroni punya kakak 10 tadi, tapi tidak pernah berjalan bersama di sini. Silakan berjalan di mana, tapi sama-sama menjadi ahli ruhani. Dia pun nanti akan sama, tapi mungkin grupnya beda, batalionnya beda. Karena nanti murid itu tidak akan pernah berpisah dengan guru. Tidak akan pernah berpisah. Selalu yang ditanya itu bukan muridnya, siapa gurunya? Tadi. Maka dikisahkan tentang ada seorang pemuda nanti datanglah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, siapa kamu tong? Aku Fulan ya Rasulullah. Kamu ikut siapa? Saya ikut engkau ya Rasulullah. Lewat siapa? Enggak lewat siapa-siapa. Mundur kamu ke belakang. Inilah yang harus kita pahami. Ada guru dohir, ada guru batin. Guru dohir yang kita sekarang ini hormati, sayangi mereka. Karena mempelajari kepada kita tentang guru tapi gurumu yang akan menyertaimu, bahkan dari mulai syakaratil maut, dia akan terus menemani. Sampai kalau selamat bareng, cilaka bareng. Makanya di dalam kumpulan guru rohani gini, bukan berarti abah lebih mulia. Makanya pengersa abah saya masih ingat. Itu adalah masih ngumpul di madrasah. Abah bicara kepada semua orang waktu itu banyakan. Tingali wajah abah pamente abah ieu bager, bisi abah teu aya engke di ditu di surga. Teangan kumarane. Tuh. Maka itulah kenapa di dalam surat itu wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaro. Digiring ahli-ahli surga itu. Kenapa? Karena ahli surga itu, ahli ruhani itu selalu berkumpul pernah kayak bebek. Tadi semua bring tadi itu, tapi tetap berada dengan gurunya. Tapi ada juga orang-orang yang abring-abringan ngikutin siapa? Lihat surat Ibrahim 22. Dia mengikuti iblis. Iblis ke kanan dia ngikut. Iblis ke kiri. Sampai iblis kata iblis, "Kenapain kamu ngikut gua?" Saya selama kalian hidup tidak pernah saya nyuruh kamu saya tidak pernah menjanjikan sorga. Saya tidak pernah mengancam kamu neraka. Kamu yang kenapa kok yang kamu turuti saya? Dan saya pun hanya sebatas berbisik ke kamu, yang milih itu kamu. Aku tidak punya daya, kata iblis, untuk menjerumuskan kamu, kecuali hawa nafsumu yang sejalan dengan keinginanku. Dan nafsu itu ada pada jasad kita. Jasad kita itulah. Makanya itulah la hijabaka illa biwujud. Tidak ada penghalang kecuali wujud kita. Wujud kitalah penghalangnya. Maka itulah di bulan Ramadan ini kita imsak. Latih diri kita bukan manusia dohir. Kita ini senang makan karena tubuh kita senang. Maka di bulan Ramadan ini walaupun rizkinya hasil Bapak, rizkinya rizki halal, maka Bapak tahan imsak untuk tidak makan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Minuman-minuman yang Bapak halal dapatkan, tahan oleh Bapak. Kang Agus walaupun pengusaha air, si Uda pengusaha air, walaupun pengusaha air, tetap air itu tidak boleh diminum dari mulai terbit fajar sampai terbenam, karena kita sedang belajar dari manusia ruh. Dan juga sekalian kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari tahan eta manuk.
Makanya yang namanya membatalkan saum itu 3. Yang utamanya yang pertama menahan makan dan minum dan bersetubuh di siang hari. Tapi nanti kita ditambah. Ada lagi kita menahan tidur, mengurangi tidur. Kemudian juga kita nahan lagi yang lain, imsak. Karena kita punya 7 sifat ma'ani. Bagaimana menggunakan hidup kita. Karena dari hidup itu ada timbulnya penglihatan. Bagaimana menggunakan penglihatan kita. Menggunakan tadi imsak untuk telinga, imsak untuk mata, imsak untuk mulut, imsak untuk kaki, imsak untuk tangan. Tahanlah, jadilah manusia ruhani. Inilah Ramadan. Ya. Maka kita nanti akan ketemu. Kenapa di bulan ini adalah disebut dengan kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Abah akan membahas tentang Idul Fitri dan mudik tadi semua. Ini orang senang dengan makna begitu ditungguin adalah Idul Fitri. Dan setelah Idul Fitri adalah mudik. Padahal tujuan mudik yang sebenarnya tadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita betul Bapak dari Tangerang harus balik ke Tangerang. Tapi Bapak di Tangerang pun asalnya dari Allah. Berarti sebenarnya mudik yang sebenarnya bukan dari Setu ke Tangerang. Tapi harusnya kita ini dari dunia ini ke dari manusia jasad menjadi manusia ruhani. Makanya itulah kenapa para aulia-aulia Allah mereka ahli saum semuanya. Ya, saya kenal Wak Jejen dulu 2 tahun saumnya. Ya. Ada kenal saya orang yang sekarang udah saum 18 tahun. Saya kenal orangnya masih ada. Selama 18 tahun saum tadi. Walaupun kata beliau selama sekian tahun 10 tahun saya saum itu hanya sebatas mendapatkan lapar dan dahaga, tapi akhirnya kelelahannya saya tahu beliau itu memiliki derajat yang tinggi, ya. Karena orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi itu terlihat dari latifah kolabnya dari semua. Itulah kenapa yang tahu wali itu hanya wali. Yang tahu cahaya kewalian seseorang hanya wali yang melihatnya tadi semua, ya. Itulah yang harus dipahami oleh kita, ya. Maka disinilah wadhulu fi tariqi warji'u ila rabbakum ahadihil qawafil ruhaniyati fa an qaribin yan qati'ur tariqu wala yujadur rafiqu ila dalikal alam wa ma ji'na linaquda fi hadhihi dunya ad-daniyati. Dunia yang rendah ini adalah al-kharabati la ajlil akli wasyurbi, bukan hanya makan dan minum dan bersetubuh dan segala apa yang kau inginkan. Bukan itu tujuannya wahai hambaku. Bukan. Engkau adalah manusia ruhani. Maka inilah panggilan daripada dalam hadis qudsi Allah kepada kita. Mari kita coba mulai, ya. Bicara tentang Idul Fitri. Idul Fitri itu apa? Kembali kepada fitrah. Fitrah itu apa? Kembali kepada hakikat diri kita yang tadinya adalah dari bangsa cahaya kembali menjadi bangsa cahaya. Kembali lagi kepada nur tadi. Kita berasal dari nur untuk kembali kepada nur tadi semua, ya. Nah, inilah. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, kata id biasanya kita ini kan pada saat Idul Fitri itu adalah Idul Fitri, ya. Dikatakan dalam surat Al-Maidah 114 Bismillahirrahmanirrahim qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna lana idan. Nah ini. Takuna lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Warzukna wa anta khairur razikin. Dikata qala ya Isa bin Maryam. Nah, ini kembali lagi, ya. Mungkin kita agak sedikit sekarang ini mulai belajar itu apa yang Abah sering bahas itu Abah sengaja keluar dari pemahaman-pemahaman yang umum, ya. Karena kalau seandainya pemahaman yang umum Bapak udah ngerti, tapi memahami Al-Quran, memahami firman-firman Allah, kalam-kalam ulama,
Kalau seandainya kita hanya di situ kayak katak di dalam sumur tadi. Akhirnya mengisahkan tentang Bani Israel, mengisahkan tentang Nabi Isa, mengisahkan tentang Nabi Daud, mengisahkan tentang Nabi Sulaiman, tidak menjadi ibroh, pelajaran yang bisa digunakan oleh kita. Kenapa firman-firman itu ditulis kembali di dalam Al-Quran? Jabur ditulis lagi dalam Al-Quran seolah-olah, Taurat ditulis lagi dalam Al-Quran, Injil ada dalam Al-Quran. Tadi bahkan mushaf kepada Nabi Adam, mushaf kepada Nabi Sis, mushaf kepada Nabi Nuh, mushaf kepada Nabi Ibrahim ditulis kembali di dalam Al-Quran, karena pada dasarnya semuanya adalah pelajaran. Maka di dalam pemaknaan hakikat, kalau kita bicarakan tentang Isa dan Maryam itu adalah dikisahkan tentang ibunya Isa. Nah, dan sementara Isa itu adalah orang yang dilahirkan oleh Maryam. Maka itulah kenapa Nabi Isa pernah berkata, tidak akan bisa seseorang itu pulang kepada Allah kecuali dia lahir 2 kali. Seperti ayam kata Nabi Isa, seperti burung kata Nabi Isa. Pertama diteteskan, ditelorkan oleh induknya, setelah itu telurnya dirami kemudian menetas dari dirinya. Tadinya ayam menjadi ayam. Tadinya burung menjadi burung. Tadinya dari Allah kembali kepada Allah. Pahami? Tadi. Maka membicarakan qala Isa bin Maryam. Ini juga apa yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Nabi Isa. Jadi kalau bicara tentang Isa, berarti adalah Isa itu penggambaran Ruh Al-Qudsi yang dilahirkan dari tubuh kita. Tubuh kita lah Maryamnya. Paham? Tadi. Perumpamaan itu di sini begitu. Maka dikatakan Isa itu ruhullah. Musa kalamullah. Ibrahim khalilullah. Nuh Habibullah. Tadi semua. Pahami. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan. Dikatakan. Ya. Qala Isa bin Maryam, dan putra Maryam berdoa. Isa putra Maryam berdoa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i. Tadi. Takunu lana, ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit. Hidangan dari langit. Apa itu? Hakikat ruh kita. Tadi semua adalah idan, menjadi hari raya, menjadi kemenangan. Makanya nanti kembali kepada fitrah itu, kembali lagi kita dari manusia jasad ke manusia ruh. Tadi semua. Ya. Tadi, karena kalau tidak begitu Allah tidak akan mengundang Bapak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah surga yang tempat kita asal. Hei hamba-hambaku yang sudah tenang tadi, yang sudah damai, yang sudah mengerti hakikat ruhnya, yang sudah mengerti dirinya, siapa Tuhannya. Makanya kenapa awal agama itu ma'rifatullah. Jadi ilmu ma'rifat itu bukan ilmu yang paling tinggi, justru ilmu yang paling rendah. Maka kata baginda Nabi, awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal kepada Allah. Dalam kitab Zubad Ibnu Ruslan, awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bis tikoni. Awal yang diwajibkan kepada setiap manusia itu mengenal Tuhannya dengan sebenarnya. Apa itu sifat wujud, sifat nafsiyah? Kenapa Allah itu hanya Allah yang wujud? Nah, di situ pun sebetulnya orang sudah mengerti sifat wujudnya Allah. Dia sebetulnya sudah cukup di situ. Tidak usah membicarakan lagi sifat
namanya nafsiyah, sifat salbiyah nggak usah dipelajari. Sifat ma'ani nggak perlu. Ma'nawi nggak usah. Karena pada saat orang itu sudah mengenal Allah dari wujudnya, sebetulnya orang itu sudah sampai dalam pelajarannya. Sifat nafsiyah itu wujud tadi. Adharo wis ngadohirkan Allah kulla syai'in segala perkara li'annahu karena saatnya Allah al-batin. Tuh. Ruh yang batin diutus jasadnya Muhammad Rasul. Rasul itu utusan. Tubuh kita ini utusannya ruh. Kata lampu ini utusannya setrum. Dari mana Bapak tahu setrum kalau nggak ada, tidak ada lampu? Bagaimana Bapak tahu bahwa ada setrum kalau kipas nggak muter? Bagaimana Bapak nggak tahu suara mikrofon ini bunyi kalau tidak dari? Makanya kita ini nanti untuk konsep inna lillahi wa inna ilahi roji'un dengan dikirnya adalah la ilaha. Tuh. Cuma dikir la ilaha illallah bukan hanya ucapan. Segala yang diucapkan itu tidak akan berbuat apa-apa. Bapak ingin makan. Bapak dikir nasi. Kenyang nggak? Bapak haus. Bapak tulis air. Makanya disebut dikir dakaro yadkur dikron itu. Makanya pemerintah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Itu sebenarnya bukan makna dikir yang sering kita lakukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan hanya itu. Sama aja kalau cuma itu hanya nasi, kenyang nggak? Sukses nggak? Tadi. Ya Allah berikanlah aku anak, kawin encan. Bisa mal. Itulah kenapa derajat iman al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil wa amalun bil arkan. Encan disebut iman kalau belum dikerjakan dengan la ilaha illallah. Kerjakan. Apa itu berdalil? Berarti pertama itikadnya. Karena tadi sifat nafsiyah itu yang satu. Wujud itu Allah. Berarti adakah makhluk yang lain yang wujud? Tidak ada yang lain di seluruh isi ini kecuali la maujuda illallah. Itikad itu, kesadaran itu di dalam diri kita. Tanamkan dalam diri kita. Itu yang penting. Ditanamkan dalam diri kita tadi. Jadi kalau kita hanya sebatas la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, akhirnya mulutnya ngomong la ilaha illallah, tiap hari yang dicari ilah. Bahkan dengan la ilaha illallah dia mencari ilah. Dengan la ilaha illallah dia tuju. Inilah kesalahan-kesalahan yang harus dipahami oleh kita. Ya, dipahami oleh kita. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi Isa adalah Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan, menjadi hari raya yang kami hormati, li awwalina bagi orang-orang yang sejaman dengan kami, wa akhirina ya kita termasuk, dan bagi orang-orang yang datang sesudah kami, kita tuh tadi semua, wa ayatan minka dan menjadi tanda kekuasaan engkau. Nah, tentang Isa dan Maryam ini jadikan tanda kepada kita. Tadi lahirkan ruh kita dari jasad kita, bunuhlah. Makanya lihat kemarin dalam surat An-Nisa ayat 66 tadi. Makanya nanti kenapa nanti di dalam bab nanti bahas lagi dalam bab apa kemarin, bab kurban. Ternyata kurban itu apa? Kenapa? Ada surat Al-Baqarah itu sapi betina tadi semua. Nah, kalau ngomongin jasad inilah betina. Ngomongin ruh jantan. Maka lihat Allah itu disebut huwa domirnya. Seolah-olah dia laki. Allah itu bukan laki-laki, bukan. Malaikat semuanya adalah laki. Nabi semuanya dan Rasul adalah laki-laki.
Walaupun ada bukan nabi, bukan anbiya, tapi dia seorang perempuan yang menjadi waliyah, tetap aja kayak Robiah Adawiyah disebut adalah rijalullah. Maka orang itu pulangnya kepada Allah itu harus menjadi laki. Awewe ge ayeuna tadi semua. Makana tah jasad-jasad kos kieu lamun teu ngarti ilmu makrifat, wayahna balik deui ke jadi awewe. Tapi awewe anu ayeuna geus mulai makrifat, lamun teu bisa rojiun balik deui jadi lalaki. Oh, tong bakal jelaskeun bab eta mah. Jadi, tapi intinya begitulah tadi semua. Karena cuma Bapak satu aja pahami, kalau ruh kita keluar dari tubuh, tapi kalau tidak belum bisa balik pada Allah, ka mana atuh? Allah can narima, maka aya bahasa akhirat can aya di dunia geus eueuh. Tah. Pahami ya? Makanya jangan, inilah kita nih, makanya jangan tadi kayak katak di dalam sumur. Kita mau belajar lagi jadi malu. Inilah persoalan kita manusia. Banyak manusia dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Inilah karena dia tidak tahu, perlu tahu nggak? Enggak, karena dia tidak tahu bahwa dia tidak. Wah, tapi dia merasa sudah. Inilah persoalan kita di akhir zaman. Tadi yang Abah kisahkan kemarin tentang sejarah, bagaimana para aulia-aulia Allah, mereka lah rijalul gaib semuanya. Lalaki tah, lanang, makanya lanang jagat. Tadi semua. Tadi. Tapi kalau awal lalaki kajian teng ustad kiai, candai ilmu makrifat mah make rok ge balik deui. Coba si teh ngarti mah. Tadi perlu bukti. Abah bisa nunjukeun tuh si pulan teh baheula mah. Tadi semua ya. Maka di sini kata idet tadi. Kemudian dikatakan oleh Nabi Isa oleh Allah, wa anta khairur rahimin, dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Nah ini. Yuk kita lanjutkanlah ya, karena kalau seandainya kita bahas ini. Jadi intinya itu. Jadi Idul Fitri itu mengembalikan jiwa kita kepada fitrahnya. Tadi semua. Jadi lain hanya ganti baju tadi. Kayak kemarin kata Bu Haji, kata si Alma nanya, kenapa Pak Agus cerik? Kenapa disusul katanya kepada Bawan cerik? Cek si Bu Haji kasih Alma, can meuli baju lebaran. Tadi. Keur ngimaman ingat baju lebaran. Jadi cerik. Tadi ya. Tadi. Jadi Maryam itu bukan hanya sekedar ibu masa lalu. Makanya Al-Baqarah, makanya lihat surat An-Nisa ayat 6, sembelihlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Sembelihlah jasadmu, al-mutu qoblaan tamutu. Leburkan dirimu. Makanya kalau orang sudah ma'rifat itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasadal, leburlah jasadnya, dia keluarlah dari kampungnya, kembalilah hakikat dirinya kepada fitrahnya. Sesungguhnya dia adalah bangsa nur atau cahaya. Karena selama kamu berteriak-teriak ingin kembali kepada Allah, selama kita jadi manusia jasad, berarti selama itulah kita akan menjadi piha khalidun atau khaliduna piha. Tadi. Nih Abah kalau udah menjelaskan bab itu ngeri kalian tadi semua. Ada alam sadar, ada alam di bawah sadar, ada alam di atas sadar. Manusia balik lagi ke alam di bawah sadar, kemarin sudah Abah bacakan dari kitab tafsir Fahrul Razi. Ada manusia ruhnya asup karena monyet, karena bagong, bahkan dikatakan ada anak ruhnya masuk ke bilatung, orong-orong, kutu. Emang kemana tuh? Tadi, emang Bapak lebih mulia daripada orang-orang? Lebih mulia daripada kutu? Kutu bisa lebih mulia daripada kita. Tadi semua. Makanya lihatlah dalam kitab Safinah kalau nggak salah tentang binatang goir mutarom itu kan tadi. Ada orang yang tidak pernah sholat. Itu mending-mending. Kata sapi, saya lah binatang yang gede. Daging saya enak. Tulang saya bisa dijadikan kalsium. Tai saya buat pupuk, untung saya nggak dijadikan kucing. Kadangnya kucing, sapi
Mentang-mentang awak gede, mentang-mentang badan gede, dagingmu bisa dimakan, tulangmu bisa jadi kalsium, taimu jadi pupuk. Aku walaupun kecil, dagingku nggak dimakan, tapi di mana Tuanku ganti tempat tidur, aku yang tidur, kamu nggak pernah. Kata kucing. Untung gua mah katanya ngajarin anjing. Karena si anjing mah nggak boleh tidur di tempat tidur dulu. Kadangnya ku anjing, sia cina cing. Ngomong semarangan ente. Tadi semua. Tadi. Saya walaupun kayak begini, lihat dalam kitab Safina, 10 kemuliaan anjing. Anjing itu adalah ahli tahajud karena dia tidak pernah tidur. Anjing itu adalah ahli saum karena dia itu makan hanya sedikit. Anjing itu adalah makhluk paling setia. Selama dikasih makan walaupun sebesar jempol tangan, dia tidak akan pernah meninggalkan tuannya. Manusia dikasih rezeki sama Allah banyak, dikasih hidup, dikasih sehat, nuntut yang lain-lain. Lebih bagong daripada bagong. Lebih anjing daripada anjing. Coba. Itulah kenapa di dalam ayat yang lain, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia yang hatinya mati. Walahum ayunun la yubsiruna, dia matanya tidak digunakan untuk melihat. Walahum adanun la yasmauna biha, telinganya tuli. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, binatang kamu ini. Nah inilah kita ini manusia yang dipikirinnya cuma isi perut dan di bawah perut tiap hari. Yang diadukan ke Abah masalahnya perut dan di bawah perut. Tadi semua. Coba, bukan masalah di situ persoalan kehidupan kita tadi. Ya, ayo marilah kita kembalikan kepada fitrah kita. Karena kita ini, nah sekarang di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita menjadi Nabi Isa yang dilahirkan oleh Maryam tadi semua. Karena selama nggak dilahirkan oleh Maryam, Isa itu tidak akan pernah menjadi Muhammad tadi. Maka itulah kenapa setelah Nabi Isa adalah Rasul yang terakhir adalah Muhammad. Nabi Isa aja udah hebat. Makanya Nabi yang di dalam perut sudah bisa bicara. Yang sudah dikatakan pada saat orang menuduh ibunya Maryam itu berzina, dijawab oleh bayi itu. Udah bisa ngomong nggak tuh Ruh? Itu perjalanannya udah panjang tuh. Tapi hebat lagi bagi Nabi Muhammad, begitu lahir lebih gagah daripada kelahiran Nabi Isa. Hamilnya tidak merepotkan tadi semua. Dengan seorang ibu yang bernama Aminah, dengan seorang bapak yang bernama Abdul. Kenapa nih kamu baca tuh dalam kitab Dardir? Kenapa Nabi Muhammad itu ibunya Aminah? Kenapa ayahnya Abdul? Karena dua orang ini, dua manusia ini adalah manusia yang suci. Lelakinya lelaki suci, ibunya ibu yang Maka laki-laki yang suci buat perempuan yang Makanya jangan teriak-teriak, wahai laki-laki kalian marah-marah karena dapat istri yang tidak enak. Sebetulnya ngaca. Istrimu itu adalah bayangan darimu. Maka dalam Al-Quran, seseorang pejinah laki-laki untuk pejinah, musyrik laki-laki buat musyrik, buat kepo laki buat kepo perempuan, tukang fitnah laki tukang fitnah, tukang adu domba laki tukang adu domba. Itu. Maka Nabi Muhammad itu berkata Aminah yang mendapatkan amanah. Abdullah adalah hamba Allah. Karena dua orang itu maka tentu menghasilkan anak yang luar biasa. Nah kalau kita mau wajar kayak Haji Asep gini kita. Barangkali kakek kita ini badog. Bapak kita ini mungkin dari tukang bobok, tukang tarok, tukang buka tali anerok. Tadi semua. Ya. Itulah kita tidak bisa menyalahkan orang tua. Maka kita harus menemukan kesadaran diri kita. Belajar ilmunya jangan kayak katak di dalam tadi. Seolah-olah hanya dongeng ya kisah Nabi Musa, dongeng aja kayak kisah Bani Israel, dongeng ya kisah Nabi Adam dengan iblis, dongeng. Semua itu harus bisa ambil pelajarannya oleh kita. Disitulah makanya, aduh nggak tahu gimana Abah jadi bingung ngomongnya. Ya, inilah yang harus dipahami oleh kita ya. Kemudian kita gancangkan saja ya, karena tadi bahwa
Amalia yang kita lihat, misalnya kita ingin suci kembali, subhanalladzi asra, baginda Nabi dijalankan oleh Allah karena baginda Nabi Muhammad memiliki ibu yang suci, ayah yang suci, dengan lahir yang suci. Bahkan lahir pun lebih hebat dari Nabi Isa, udah sujud dia berkata ummati, ummati, ummati. Bayangkan orok berem nges ingat karena umat. Tadi orok merah udah ingat pada umat dari semua. Bahkan baginda Nabi itu juga sebelum wafatnya ummati, ummati, ummati. Tadi. Dan sekarang pun sedang berdiri, Bapak nggak ngerti. Sekarang. Wahai umatku. Maka dikatakan di sini dalam hadis ini tadi, katakan apa? Bahwa kul hadhihi sabili ud'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'an tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi, dikatakan di sini mana tadi? Ya. Dikatakan oleh baginda Nabi adalah, dikatakan dalam sebuah hadis adalah panabiyukum muntadirun magmumun li ajlikum kama qala ghamma li ajli ummatil ladzi fi akhir zaman. Ya. Nabimu selalu menunggu, sangat khawatir memikirkanmu, sabda Nabi, aku mengkhawatirkan umatku yang ada di akhir zaman. Sekarang kita ini Nabi di hatimu antara barojal bahraini yaltaqiyan, berdiri antara jasad dan ruh, antara Isa dan Maryam. Bangkitlah hambaku, bangkitlah umatku, kembalilah. Tadi semua. Karena dunia ini, inilah tadi semua. Karena hidup di dunia ini bukan hanya sebatas makan dan minum dan bersetubuh. Makanya di bulan Ramadan ini kita imsak, menahan dari makan, minum, bersetubuh. Tadi semua, ya. Pahami oleh kita ya, tadi semua. Nah, kembali ngomongin tentang lebaran, ya. Kita cepatkan saja sedikit karena kalau bahas ini, kalau bahas sesuatu itu bisa lama tadi semua. Lebaran itu biasanya kita bikin apa? Ketupat tadi. Kalau orang Jawa bikin kupat tadi. Adalah disebut laku papat. Pahami. Itu juga. Itu sebetulnya yang pertama bikin ketupat itu adalah Sunan Kalijogo tadi. Makanya ada lagu lir ilir. 4 papat 5 pancer. Adalah Nabi Sunan Kalijogo mengajarkan tentang rukun Islam tadi semua. Kemarin kita tadi apa yang dibacakan tadi? Kita ini lagi dulu ya. Lir ilir tandure wong sumilir ta ijo. Gimana ya? Barang dong. Royo tak sengguh penganten anyar. Cah angon penekna blimbing kui lunyu penekna kanggo basuh dodotiro kanan kumintir bedaing pinggir. Biarinlah beda dikit ya. Dondo mana jumatana kanggo seba mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sun surake hiyo. Nah, ini, ya. Ini adalah seorang lir ilir itu apa tadi? Non ilir itu? Tanduri wong sumilir. Tandur itu nanam ya. Wong sumilir apa? Manusia yang tadi semua. Tak ijo royo masih baru gitu, muda. Tadi semua. Tak sengguh penganten anyar seperti dia penganten anyar cah angon. Nah kalian di cah angon nih tadi. Cah angon adalah seorang salik yang sedang belajar. Cah angon penekna blimbing kui. Penekna itu apa nanti? Manjat blimbing. Kui apa kui? Blimbing itu tadi lunyu penekna kanggo mbasuh dodotiro lunyu
licin naikna kanggo embasuh dodo tiro kumintir sobek bedah ing pinggir. Tuh, haduh. Coba ini ya, luar biasa. Jadi adalah karena belimbing itu ada berapa ini? 5 tadi semua. Ngajarkan rukun Islam aja dulu halus, bayangkan tadi semua. Nah, Sunan Kalijaga inilah yang bikin ketupat. Kenapa dengan ketupat? Nah, ini pelajari oleh kita. Biasanya kita lebaran ini kebanyakan bikin ketupat. Karena ketupat itu adalah tadi. Makanya apanya kalau orang Jawa kupat adalah apa namanya? Laku papat. Lihat. Baginda Nabi sebelum mencapai kepada Sidroh Al-Muntaha yang dinaikinya binatang apa? Burok. Burok itu digambarkan uritu min apa namanya bidabatin madunal bigol wa fauqan himar. Digambarkan burok itu adalah merupakan binatang lebih kecil dari bigol tapi lebih besar dari himar, maka diumpamakan seperti kuda. Kuda itu kakinya ada berapa? 4. Itu juga siloka yang harus dipahami. Karena di dalam kaki 4 itu adalah la ilaha illa Allah. Tadi semua. Karena pada dasarnya dalam kepala kita pun ada 4 yang paling utama untuk mengenal Allah. Yang pertama mata kita. Yang kedua telinga. Melihat dengan mata. Mendengar dengan. Berbicara dengan mulut. Napas dengan hid. 4 inilah untuk mengenal Allah. Tadi semua. Iqra, bacalah dengan mata. Dengar dengan telinga. Rasakan dengan lidah. Tadi semua. Sehingga nyata hakikat rasa pada diri kita. Tadi semua. Kemudian dari situ, bukan hanya sampai di situ, tubuh kita pun bahwa kita ini berasal dari 4 alam. Alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam mulki. Ruhnya ruh kudsi, ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani. Surganya asalnya jannatul kurbah, turun jannatul firdaus, turun jannatul naim, turun di alam dunia namanya jannatul ma'wa. Makanya kata Abah, ngarana aya bidadari, aya imah nu alus, jannatin tajri min tahtial anhar khalidina fiha. Anu sifatna fisik berarti harus dinikmati oleh itulah kenikmatan ruh jismani. Tempatna di dia. Tadi. Wayahna ayeuna can kabagian bidadari, berarti neraka keneh. Pamajikan masih gede adat. Eta teh neraka. Duit susah, neraka. Hutang loba, neraka tah. Tad. Jadi jangan cari neraka kemana-mana, rasain dewe. Tadi. Jadi kalau surat Waqiah ngomongin neraka, makannya kayak buah zakum, minumnya dari air timah. Itu umpama orang yang lagi pening kepala, dikejar kiri, digendur dari kanan, didagor dari hareup, ditajong dari belakang, dipencet dari kiri dari kanan. Neraka nggak rasanya? Ah itu, susah. Tadi. Ya pahami oleh kita, ya tadi. Kemudian kita pahami lagi, ya lagi. Karena mengalami 4 alam, maka ilmunya juga ada 4. Untuk jasad ada ilmu syar'i, untuk hati ada ilmu tori, untuk kemudian kepada fuad ada ilmu hake, kemudian sampai kepada sir ada ilmu ma'rifat. Tadi semua. Maka tubuh kita pun waktu diciptakan ada 4. Pertama dari wadi, madi, mani, manikam. Dalam diri kita ada hakikat 4 malaikat muqarrabin. Jibril, Minkail, Israfil, Ijrail. Jibril pada mata, Israfil pada mulut, Ijrail pada hidung. Terus Mikail pada telinga. Semua. Dan di situ ada 4 sahabat. Abu Bakar pada mata, Utsman pada mulut, Umar pada Ali pada hidung. Di situ ada 4 nabi ulul azmi. Mata ada Nabi Ibrahim, mulut ada Nabi Musa, hidung ada Nabi Isa, telinga ada Nabi Nuh alaihissalam.
4 papat menjadi 1 5 panca Rasulullah. Ada 4 imam, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hana, plus Masjidil Haram, masjidnya. Ilmunya, ilmu jasad, tadi syariat, torekat, hakikat itulah kalau kita pakai bahasa nggak ada torikot-torikotan, nggak ada hakikat-hakikatan tadi, gara-gara kodok rag-rag karena sumur tadi. Manusia yang dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak, seolah-olah dia tahu. Nah, itu rasain dewe tadi ya. Maka itulah kenapa hakikat diri kita pun ada hakikat Allah, alif lam lam ha, dan tubuh kita adalah juga hakikat Muhammad, mim ha mim dal. Karena pergerakan kita terdiri dari zat, sifat, asma, af'al. Paham itu tadi semua. Karena dari 4 nun itulah buruk. Jadi pada saat bagi Nabi udah memahami itu semua, sampailah pada sidroh itu udah jadi bahasa Sunda, sadar, al-muntaha, kesadaran sempurna, memahami hakikat hidup, kelihatan semuanya, barjah kelihatan, siksa kubur kelihatan, mahsyar kelihatan, neraka kelihatan, surga kelihatan. Bukankah baginda Nabi berkata tentang alam barjah, alam kubur, siksa kubur, tentang mahsyar, tentang mizan, tentang sirat setelah pulang dari sidratul, aduh, tadi semua. Syaratnya harus punya buruk. Yang kaki 4 tadi, syariat, torekat, hakikat, ma'rifat, tadi semua. Jamal, kamal, kohar, jamal. 4 unsur tadi semua. Ya pahami ya. Kalau ku abah dibukakan kabeh mau ya Allah tadi semua. Ya, jadi inilah maka akhlak Nabi pun akhirnya menjadi tabligh, amanah, patona, siddiq. Ada 4 tadi semua. Nah, ini pahami ya kepada kita. Nah, Al-Quran mengatakan tadi kata Abah, manusia yang tidak bisa mendengar, mata hatinya tidak mampu melihat. Nah, kemarin ada tentang ru'yatullah. Ru'yatullah itu apa? Melihat Allah itu. Ru'yatullah bi'ainil qalbi, dengan hati. Jadi melihat Allah itu bukan dengan mata dohir. Mata dohir melihat yang mengantarkannya tadi Ahad, Jatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habib, Al-Mahdi, Khalifah. Nah, Khalifatullah Al-Mahdi-nya guru kitanya lihat dohir dengan mata dohir. Tapi di mata batin membacanya adalah pada saat lihat guru kita, lihat Rasulullah, lihat Nur Muhammad, lihat Allah. Sama persis kayak begitu. Pada saat Bapak lihat kelapa, ada kelapanya, sabutnya, ada batoknya, ada daging kelapanya, ada minyak keletiknya. Bapak nggak usah dibuka dulu, dipasak. Begitu lihat kelapa tua, langsung di otak minyak keletik. Paham nggak? Ya begitu, melihat Allah itu. Contoh, kalau ajengan jajan, contohnya, ayah dulu ngarana si Endang, boga pamajikan ngarana si Nyai. Si Nyai resepnya kecosan. Buat kecosan itu tadi, buat taplak, buat di meja. Si Nyai pahit mati duluan. Kemudian setelah 10 tahun dipasang itu taplak di meja. Kemudian eta si Endang teh bari diuk teh, Nyai akang sono ka Nyai diciuman taplak meja. Itu si Endang melihat Nyai dina taplak meja. Itulah disebut melihat. Sama melihat Allah juga begitu. Jadi kalau dikatakan ru'yatullah, melihat Allah bukan bulu gedan Allah, aing Allah. Lain, pahami. Maka disitulah tadi kita punya 2 alat melihat, satu basor, kedua basirah. Mata dohir kita melihat cangkangnya. Makanya abaha wis ngadohirkeun Allah laka kepadamu antanduro, sambil dilihat dan dipikiran oleh kamu. Lihat apapun kamu, kepada segala perkara, bil mukawanat, kepada segala makhluk, sambil kamu pikiran. Lihatlah, unduru madapis samawati wal ar, lihatlah yang di sebaliknya. Jadi melihat Dadang itu, lihatlah yang di sebaliknya. Jadi kalau Dadang agama si, katakanlah si Engko, katakanlah si Ahok, jangan lihat cangkang luar, karena cangkang dalam sama.
Nah inilah kenapa orang berkata, orang masih membedakan ini Hindu, ini Kristen, ini Cina, ini. Itu karena melihat cangkang tadi. Maka selama kayak begitu hidup kita tidak akan bahagia. Kehidupan manusia itu seperti kulit bawang dipesek keluar, makin jerok, makin putih enggak? Putih. Maka kalau seandainya orang itu belajarnya tadi kayak kurung batok, maka selalu berantem. Maka orang yang kasar dalam beragama itu karena tadi yang dilihat cangkang luar. Dia merasa kelapa hijau, orang lain kelapa koneng. Aku lebih mahal dari kamu. Aku lebih mulia dari kamu. Aku lebih. Padahal dia kalau masuk batok nama sarua. Begitu masuk ke dalam minyak kelapa, ke dalam daging kelapa, sama nggak putihnya? Sama. Nggak ada bedanya mau kelapa hijau, kelapa kuning, kelapa bodas, kelapa coklat. Di dalamnya putih. Itulah orang akan bijaksana pada saat menemukan kembali hakikat nun. Ternyata yang paling penting di dalam tubuh manusia itu bagian ruh tadi semua. Itulah kenapa dalam rukun kolbi dalam melaksanakan sholat yang harus dilihat itu, yang wajib dibawa itu bukan kaki untuk berdiri, karena tidak semua orang punya kaki. Bukan tangan takbiratul ihram, karena tidak semua orang punya tangan. Harus melihat tempat sujud, karena tidak semua orang matanya bisa melihat. Tapi yang harus dibawa adalah apa? Kata Syekh Daud Patoni, yang harus dibawa dalam sholat adalah ruh. Maka yang harus berdiri sholat itu ruh. Karena kenapa harus ruh? Karena hanya ruh yang berasal dari Allah. Yang tahu Allah adalah ruh kita. Karena ruh kita berasal dari Allah. Ruh kita punya Allah. Yang bisa kembali kepada Allah adalah sesuatu yang datang dari Allah. Itulah ruh kita. Bapak ungkedan ku jasad, ku dohir, ku syariat, ku tahajud 2 miliar rakaat ngual peting. Wallah. Bapak khotam Quran ngual poe ngual peting khotam 1000 khotaman. Tapi ku jasad. Tadi. Nggak ada bedanya, puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahak. Bismillah. Inilah tidak boleh kurung batok. Masa kita nggak ngerti dengan derajat tafakur yang kemarin kita bahas tentang baginda Nabi? Kenapa? Untuk belajar ilmu ma'rifat saja. Kata baginda Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Memahami tentang ilmu mengenal diri, mengenal Allah itu lebih baik daripada ibadah orang bodoh 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun dililat tuh. Jadi kalau begitu berarti yang paling penting itu kenapa? Awal agama itu mengenal Allah tadi. Makanya inilah yang harus kita pahami dengan Idul Fitri ini. Kita sedang memerankan bagaimana sifat ruh, sifat Allah. Karena sifat ruh berarti sifat Allah. Ruh tidak makan. Maka kalau bicara Bapak tentang surga nanti di sana, ruh emang hayangan bidadari? Emang ruh hayangan opor ayam? Kalaupun Bapak tahlil masak opor ayamna kenu tahlil ke awakna anu ruh namang nu ngadahar patihahna. Aduh, tadi semua. Orang sekarang ini kadang-kadang rusak dengan dongeng. Makanya ada orang tentang siksa kubur, dongeng direkam apa semua. Saya ngobrol sama dokter, ada 20 kali saya unggal dokter ahli otopsi, saya tanya terus itu. Apakah pernah menemukan mayat geus kaduruk? Abdi 40 tahun jadi bagian otopsi, can pernah ningali mayat rubah. Atuh tong jauh-jauh lah, geus puguh ieu tara ibadah si Joshua geus dikuburkeun. Begitu dibuka deui kitu-kitu keneh. Digubugan teh. Ini kadang-kadang oon zaman ayeuna nanti mempelajari agama. Kayak agama itu kayak dongeng aja kayak begitu. Memang itu kalau ngerti orang tauhid itu ketawa dengernya. Kalau orang ngerti tauhid, manusia dikuburkan dalam kubur itu udah ketawa. Inilah yang akhirnya sekarang Islam ini banyak memalukan tadi semua. Tadi. Dalil itu dalil goler gitu hungkul tadi. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Allah naon kos gitu. Tadi. Pahami oleh kita ya. Tadi silakan Bapak tanya sendiri.
kepada mungkin nanti ada saudara teman di kepolisian atau dokter-dokter yang ahli-ahli forensik, pernah ngelihat mayat babak belur, boy mau direkom jalma gogorowokan, lama majal tadi semua. Tadi tahan jelas mah yang disebut siksa kubur teh loba di dunia. Balik dari kadieu hirup lebih miskin tiba heula. Nu baheula nangis lumayan jadi guru aya tukang keusik. Geus tukang keusik teu salat Jumat acan. Udah begitu dikejar kiri, dikejar kanan, dicarekan ku anak, carekan ku pamajikan. Tah, siksa kubur tah. Kubur itu mana? Badan kita. Badan yang tidak digunakan untuk bersama Allah adalah kuburan tadi semua. Paham ya? Jadi makanya jangan belajar agamanya tadi semua. Nah, karena kembalikan hakikat kita pada nun. Kita abah cepatkan aja, sekarang udah jam 11 tuh tadi ya, abah cepatkan. Karena hanya ada nun dan mim dalam jasad kita. Seolah-olah nun itu ruh kita, mim jasad kita tadi semua ya. Jadi akhir Idul Fitri kita akan merindukan mudik. Nah inilah mudik yang sesungguhnya itu bukan mudik ke Jawa, bukan mudik kemana. Mudik kita berasal dari mana, kembali ke situ. Asal kita dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalannya dengan apa yang dicontohkan Nabi. Makanya kan waktu Ali bertanya, ya Rasulullah dullani ala aqrabit turuqi ilallah. Maka dikatakan oleh Nabi adalah aksiru min qauli la ilaha illallah. Abdulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wa asaliha wa abdaliha. Tapi ternyata tidak cukup. Bapak aja ngomongin, coba bayangkan 2 miliar tadi. Nasi, pas lapar. Orang lapar, nasi. Kenyang enggak? Nah, la ilaha illallah juga harus diamalkan. Maka kenapa dalam hadis qudsi kata Allah banyak orang berkata la ilaha, tapi dia tidak mengamalkan la ilaha. Kalau mengamalkan la ilaha illallah berarti tidak ada lagi di dunia ini. Semuanya adalah hanya satu, hanya Allah. Itulah kenapa yang wujud itu sifat nafsiyah itu hanya satu, milik Allah. Adapun diri kita ada 7 sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani kita ini punya apa? Kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama kalam, basar. Itu pun punya Nur Muhammad. Jadi kita ini melihat karena melihatnya Nur Muhammad. Kita berilmu karena berilmunya Nur Muhammad. Kita berjalan karena kudratnya Nur Muhammad. Tapi dari 7 sifat ma'ani Nur Muhammad itu semuanya dari Nurullah. Nabi Muhammad juga dari Nurullah. Pahami? Nah inilah kita. Makanya kenapa kita sholat sod lam ta. Banyak orang sholat tapi tetap maksi. Ya sholat ya maksi ya haram sajadah bareng jeung haram jadah tadi semua. Karena sodnya adalah harus sidik dulu, benar dulu ilmunya. Lamnya latipun. Nah itu ruh kita ini latipun lembut ruh kita ini. Jadi yang lembut. Jadi kita ini ada bagian kasar jasad, ada bagian yang lembut ruh tadi semua. Maka tadi kenapa kita pada saat nanti lebaran tadi kita bikin ketupat. Ketupat itu diisi apa? Beras itu keras nggak? Setelah jadi nasi lembut nggak? Olah makanya. Setelah keras beras itu tadi kemudian pas jadi nasi lembut nggak? Lembut. Makanya sholat sodnya sidik lamnya latipun. Barulah tanya takwa. Tidak akan ada takwa dari sholat selama tidak latipun, lembut, pemaaf tadi semua. Menyayangi orang yang menyakitimu tadi semua. Memaafkan itulah tajalilah tadi. Makanya dengan dikir la ilaha illallah itu diterapkan, diamalkan makna la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Barulah akan takholli, dicabutlah sifat madmumah, sifat-sifat binatang pada tubuh kita. Masuklah sifat-sifat mahmudah. Sabar, syukur, zuhud, qanaah, pemaaf, rahman, rahim. Akhirnya nanti tajali sifat goni, bengar. Goni, mugni, rozak. Tuh. Ari kumaha cek Allah aing tajali kana awak sia. Aku ini Rahman. Kau tidak pernah Rahman. Aku pemurah, engkau pelit. Aku ini Ghaffar, afu, pemaaf. Allah itu pemaaf, kita pendengki.
Coba. Di mana di penghujungnya Asmaul Husna itu as-sabur, sabar tadi semua. Makanya wasta'inu bisobri was salat. Mohon pertolongan dengan sabar. Sabar itu di penghujung Asmaul harus dari Allahu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, terus tadi semua. Nanti di tengahnya ada di situ Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Fatah, Ar-Razzaq. Ya. Inilah yang harus kita pahami tadi. Kayak tadi ketupat itu awalnya beras, setelah dimasak menjadi nasi, yang tadinya keras menjadi lembut. Tadi masaknya tadi tubuh kita ini adalah hakikat daripada sapi betina ini. Sembelihlah keluar dari kampungmu. Al-mutu qoblaan, lawan dirimu. Makanya dalam Ramadan ini dilawan diri sifat-sifat tadi. Pagi hayang udud tahan, hayang dahar tahan, pengen minum tahan, pengen ang-eng-eng dengan pemajikan tahan tadi semua. Walaupun punya bini 4 tetap tidak boleh disentuh. Ya. Itu ya, pahami ya tadi semua. Makanya inilah ya, zikirnya adalah ilah tidak cukup dengan hanya diucapkan, tapi dikenal dan dinyatakan dan dikenali, dinyatakan, dan juga apa namanya yang paling penting adalah wa amalun bil arkan, diperbuat la ilaha illallah itu tadi. Ngomongnya la ilaha illallah tapi masih pelit, ngomongnya la ilaha illallah tapi masih dengki, la ilaha illallah tapi inilah tadi semua. Maka tadi sinkronkan. Kalau kita cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kita nggak dibarengi dengan perbuatan, tadi dibarengin semua. Tadi kan iman itu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Gawekeun tadi semua. Pada saat hayang minum cai itu kudu leungit. Tapi kalau Bapak cuma dikir air. Allah. Enggak gedeg hungkul. Begitu isukana dengki deui jeung jelema. Iri deui, sombong deui ka jelema. Tadi semua. Ya, pahami ya tadi semua ya. Mudah-mudahan tadi. Makanya inilah apa namanya mungkin malam hari ini. Nah, makanya terakhir dari Abah tentang mudik ya. Tadi mudik kita yang sesungguhnya itu adalah mengembalikan, membunuh sifat jasad kita ini tadi. Makanya kita Ramadan ini sedang melatih melawan tubuh kita adalah supaya kita kembali menjadi manusia ruhani tadi semua. Ya mungkin itu sajalah tadi. Nantinya di penghujungnya makanya ada 4 tadi ya setelah Lebaran itu. Makanya kata Abah juga selama Ramadan ini islah bainanas tadi. Selama kita masih kenal dengan orang-orang yang kita punya hutang, menyangkut uang, datangi. Karena maaf ya, dosa dengan Allah walaupun sebanyak buih di lautan, insya Allah tidak akan mungkin balik ke sini selama dosa itu dengan Allah. Tapi dengan manusia walaupun 10.000 rupiah itu yang akan menyebabkan Bapak balik lagi ke sini. Tadi. Kenapa? Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji jarah dengan manusia akan ketemu. Kau pernah nyubit, sebelum dicubit balik bakal balik deui. Ini yang pahami oleh kita tadi semua. Makanya kenapa di dalam setelah Lebaran itu ada Lebaran. Lebaran itu lebarkan hati kita, dada kita ini menjadi jiwa pemaaf. Yang punya hutang pada Allah, makanya ada zakat mal, ada zakat fitrah. Dengan Allah aja kita bayar. Zakat mal, keluarkan zakatnya, hitungkan zakatnya, tadi semua. Kemudian zakat fitrahnya, hitungkan, keluarkan, tebuslah diri kita. Tapi, zakat fitrah dikeluarkan, hutang ka jelema meleng teu dibayar, bayar. Inilah persoalan tadi. Padahal kalau dengan manusia, sebelum ada islah dari Allah dalam hadis kursi, aku tak bisa berbuat apa yang berkaitan dengan manusia sebelum manusia itu memaafkan. Apalagi sekarang udah punya duit, misalnya ngumpul-ngumpul duit, tapi hutang masih boga. Nah itulah yang paling belegug. Ya. Atau sebaliknya, kena
orang ngumpul-ngumpul duit untuk pergi haji. Pergi hajinya bagus, tapi hutang jelema teh dibayar. Tadi belegug. Pahami di situ ya. Jadi nggak cukup kita hanya sampai di situ, kata di semua. Memang pahit agama itu kalau mau disampaikan dengan benar, pahit. Makanya kalau abah mah resep hegae henteu sabodo. Sampaikan apa yang seperlunya harusnya disampaikan tadi semua. Jadi itu ya. Jadi ada pertama adalah lebarkan diri kita, memaaf, islah bainanas. Makanya kita pada saat lebaran bersalam-salaman. Barangkali kalau cuma dosa perkataan, dosa perbuatan, maaf ya, bala sok nyubit. Hampura abdi sok nyubit anjeun, hampura. Makanya kalau di Jampang di daerah saya Pak ungked itu. Walaupun sehari-harinya saya lihat musuhan mereka, tapi di hari lebaran nangis itu mereka. Benar saya menyaksikan itu hanya di kampung saya. Jadi pada saat lebaran itu, jadi orang dengan orang itu, kemudian dia duduk kayak mancau begitu, tangannya megang begini, saling mengumpulkan, minta maaf, beang semua tadi, wah tangis semua dia. Kalau saya pernah tempeleng saya, kata dia. Kalau saya pernah ini tadi, barangkali kamu punya hutang dengan saya atau saya tadi tuh. Ini ya. Ini mah orang sekarang hutang dianggap tadi semua kemangke lah. Ini. Padahal dengan manusia itu lebih berat daripada dengan Allah. Makanya tadi kenapa? Al-ghibatu asyaddu minal jinah. Dosa gibah lebih besar daripada zin. Kuna dosa zina itu dengan Allah. Dosa gibah itu dengan manusia. Contoh, kenapa riba itu juga berat? Karena riba itu merugikan manusia. Ingat itu. Tadi jangan gegabah, ya. Nih yang punya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan orang tadi semua. Islahkan perkara-perkara yang kira-kira tidak halal, islahkan. Karena tidak disebut harta oleh kita selama barang itu najis tadi semua. Pahami ya tadi semua. Tadi. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita. Setelah kita mendapatkan lebaran tadi ya, lebarkan hati kita menjadi pemaaf, kemudian lebur semua dosa kita antara kita dengan kita. Dosa kita dengan orang tua, keluarga semua, dengan saudara, tetangga dekat, tetangga jauh semua. Tadi lebur tadi semua. Tadi. Nah, setelah leburan maka masuklah kepada luberan. Maka kita akan masuklah tadi. Kan tadi sudah taholi. Sekarang menjadi tahali, akan luber masuk ke dalam sifat-sifat kita. Nanti nggak sengaja Bapak itu jadi berkah. Yang tadinya duit ditahan-tahan padahal kita punya hutang pada orang nggak mau bayar. Sekarang bulan Ramadan ini saya bayar. Justru duit itu akan bertambah nanti. Luberan. Ini kenapa duitnya nambah-nambah? Bahkan yang ada makin hilang. Tadi rezeki orang ditahan. Tadi semua. Ya. Padahal itulah yang juga menjadikan penghalang rezeki kita dari Allah juga tertahan. Tadi semua. Makanya tadi orang-orang yang sudah punya duit untuk zakat, keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena Allah tidak akan turunkan. Makanya tadi orang yang ilmunya akan ditambah oleh Allah itu kalau dia ilmunya diamalkan. Maka tadi sebagian Nabi, ilmu yang sudah kau diamalkan maka akan ditambahkan ilmu yang baru. Ilmunya masih weteh eta takene. Makanya merasa tadi gara-gara katak di dalam sumur tadi semua. Eta kita diamalkan. Hanya dibaca teori ngomongin resep nyen sayur sop tapi teu pernah nyen sayur sop. Ngomongin tentang bikin nasi buduk, hayu ngomong tadi. Ai perbuatan maka tah tong didengekeun ustad kos kitu. Can bisa mere contoh, can nyen perbuatanana karena dampaknya. Hati-hati tadi semua. Makanya loba ustad disebutnya naon ustad calon termin ngajak ka Bogor manehna can init ka Bogor tadi semua tadi ya. Nah setelah kita dapatkan luberan maka bakal leburan. Manusia akan lahir manusia baru yang punya kesadaran tadi semua. Setiap melihat ayat apapun nampaklah ilmu Allah. Maka disitulah fa inna ma tuwallu fasama wajhullah. Makanya kata Abah, demi Allah, saya kalau tidak lihat Rasulullah dan Nabi Muhammad, tidak melihat Nabi Muhammad dan melihat Allah setiap hari, demi Allah saya mau sholat. Naon aing sholat. Karena kemanapun aku melihat hanya melihat mereka. Paham nggak? Kan tadi nun jeung mim, anu dohir mim,
anu nyumput di jero nun, anu caang lampu nu di jero setrum. Tuh katanya tuh hanya dua, tapi dua tidak boleh dipis karena lampu misah dengan setrum. Tadi orang boleh beribadah, lampu ngegantung, syariat itu namanya, tapi ternyambung ke PLN 1000 tahun kira-kira ke surga mah lampu diterima mah ku PLN, ditagih moal iurana hurung moal ay tadi ya udahlah, mudah-mudahan Abah marah buat kepada diri Abah pribadi. Kita ini sama ya, sama kalau kita nggak ada yang gebot, siapa lagi yang gebot tadi semua sama. Kita sama-sama perbaiki diri kita semua tadi mudah-mudahan. Tapi Abah nanti remote ting tadi kan. Nanti mah lebih remote pisan tadi semua. Karena Abah apa-apa yang kita pernah mikirkan duit, mesti dapat pikirkan bias, tidak. Yang Abah pikirkan cuma satu, ilmu Allah, 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 Allah. Wes gitu doang. Kalau udah begitu dunia aja sudah karena surga itu di dun. Ya, tadi semua. Itu saya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat Gus. Wasallim